Puji syukur kita kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mempelajari akan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengangkat satu pujian syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Semua hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya ingin membawa kita belajar dengan satu topik firman Tuhan, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam hidup ini kadangkala apa yang kita rencanakan, apa yang kita usahakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada pepatah yang berkata seperti ini: manusia yang merancang, Tuhanlah yang menentukan. Dan itu benar. Manusia hanya merancangkan, tetapi yang menentukan segala-galanya adalah Tuhan. Tuhan punya rencana yang sangat indah dalam hidup kita. Tuhan mengalihkan sesuatu yang menurut kita itu baik, tetapi menurut Allah itu tidak baik, maka Allah mengalihkan itu dari kita supaya kita tidak ditimpa akan hal itu. Demikian, walaupun demikian, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jangan membuatkan itu menjadi satu alasan. Jangan membuatkan itu menjadi satu alasan supaya kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bernafas hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih sehat hari ini. Ada banyak hal yang kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam Alkitab ada banyak ayat yang menyatakan supaya kita harus bersyukur kepada Tuhan, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata bersyukur ini dalam bahasa Yunani adalah Eucharistia. Eucharistia artinya berterima kasih. Nah, jadi kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Mengapa kita berterima kasih kepada Tuhan? Ucapan terima kasih itu adalah dari hati yang sangat dalam. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan menginginkan, Tuhan mengharapkan, Tuhan menghendaki supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita melihat dalam Alkitab. 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 dan kita lanjut di ayat 34. 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 dan kita lanjut di ayat 34. Firman Tuhan: bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat 34 pada kitab yang sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya
untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi jelas, ini merupakan nyanyian pujian Daud. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, Tuhan mencukupi. Kalau kita memperhatikan dalam Mazmur 86 ayatnya yang ke-12. Mazmur 86 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Jadi sangat jelas, Daud mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya dan memuliakan nama Tuhan untuk selama-lamanya. Rasul Paulus juga menegaskan di jemaat Efesus supaya mereka bersyukur kepada Tuhan selalu. Kita memperhatikan di dalam Efesus pasal yang Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-20. Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-20. "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Sangat jelas Paulus mengatakan ucaplah syukur selalu, bukan kadang-kadang. Kepada apa? Kepada siapa? Kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kita perhatikan juga di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang berkata demikian. "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Sangat jelas, bersyukurlah kepada Tuhan karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita semua. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bilakah kita bersyukur kepada Tuhan? Apakah waktu kita mengalami sukacita? Bagaimana waktu kita mengalami duka cita? Apakah kita juga harus bersyukur? Alkitab menjelaskan bahwa baik waktu sukacita, baik waktu duka cita, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena ada maksud, ada rencana Tuhan yang sangat indah pada saat kita mengalami satu penderitaan. Ada maksud rencana Tuhan yang sungguh mulia apabila kita mengalami sesuatu penyakit dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itulah kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat Nabi Samuel dan juga Nabi Yesaya ketika mereka sedang mengalami kesesakan dan tekanan hidup, mereka menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan mengharapkan Tuhan bertindak, melakukan sesuatu, dan mereka mengandalkan Tuhan di dalam segala pergumulan mereka. Akhirnya mereka berjaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan sesaat pun. Nah, oleh sebab itulah kita harus bersyukur kepada Tuhan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak orang yang sudah berhasil, yang sudah berjaya, baik suami dan istri, anak, ataupun keluarga mereka sudah berhasil. Ada juga yang tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Apakah sengaja atau tidak? Kita tidak tahu. Tetapi mereka tidak sadar bahwa dalam mereka meraih kejayaan itu pasti Tuhan campur tangan di situ. Kalau Tuhan tidak campur tangan, saya percaya mereka juga tidak berhasil. Nah, oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena campur tangan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus mau supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Supaya pikiran kita terus bersyukur dan melihat segala kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita setiap saat. Nah, oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersyukur kepada Tuhan selalu. Karena Tuhan membuat sesuatu yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Inilah perkongsian firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita. Biarlah semua itu untuk kemuliaan, keagungan, kebesaran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin.